Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zaki Zamzami, pendamping PKH, yang mana dalam kali ini saya akan mencoba menerangkan tentang stunting. Ya, dalam diklat stunting di modul 2 sesi 1, yang mana di situ menjelaskan tentang permasalahan stunting. Apa sih stunting itu? Nah, tentunya ini sebagai permasalahan juga di Indonesia karena 3/1 anak di Indonesia itu mengalami stunting. Nah, ini juga PR kita bersama. Mari kita bersinergi. Apakah Anda ingin memiliki pohon kokoh yang memiliki buah yang bagus dan segar? Bila Anda memilikinya, maka yang harus Anda lakukan adalah memelihara dan menjaganya pohon ini dengan baik, mulai dari akarnya. Karena buah adalah pengharapan orang tua terhadap anak, dan batang adalah dukungan orang tua terhadap anak. Sedangkan akar adalah landasan yang ditanamkan orang tua untuk anak. Nah, maka sebagai orang tua, apakah yang Anda harapkan terhadap tumbuh kembang anak? Apa harus dilakukan dan dukungannya seperti apa? Nah, sebelum kita membahas jauh tentang apa itu stunting, mari kita ketahui terlebih dahulu apa sih stunting itu. Nah, baik, stunting adalah di mana kondisi anak memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya, tetapi pendek juga tidak selalu stunting, atau juga belum tentu stunting, yang seperti itu. Nah, stunting sering terjadi pada periode 1000 hari pertama kelahiran atau juga kehidupan, atau juga sering disingkat dengan 1000 HPK, hari pertama kehidupan. Nah, yang mana periode emas ini, periode emas pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai semenjak terbentuknya janin hingga anak sampai dengan usia 2 tahun. Nah, itu yang disebut dengan 1000 HPK ya, hari pertama kehidupan. Nah, lantas kemudian apa sih penyebab dari stunting itu tersendiri? Nah, tentunya kita akan bahas. Perkembangan anak tentunya menjadi prioritas utama setiap orang tua. Nah, termasuk mencegah anak menjadi stunting. Nah, penyebab dari stunting itu bisa juga terjadi karena faktor yang langsung maupun yang tidak langsung. Apa sih perbedaannya? Nah, penyebab tidak langsung stunting itu adalah kurang pemberian stimulasi atau juga rangsangan serta kebersihan diri dan lingkungan yang buruk yang ada di sekitarnya. Nah, jadi anak stunting itu disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yang pertama kurangnya gizi. Kurang gizi dimulai dari gizi saat masih dalam kandungan atau juga masih hamil ya, menyusui hingga dapat menyebabkan terjadinya stunting. Jadi dia berawal dari saat janin itu ada. Kemudian yang kedua adalah karena kurangnya imunisasi. Nah, tidak imunisasi akan menyebabkan anak muda sakit sehingga menyebabkan stunting atau juga tadi ya usia pertumbuhan tubuh tidak sesuai dengan perkembangan di usianya, seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya adalah ada faktor tidak cuci tangan dengan air yang mengalir dan memakai sabun. Nah, apabila tangan kotor, kemudian maka kuman mudah masuk ke dalam tubuh sehingga anak mudah sakit. Kemudian ya yang ditimbulkan adalah tadi terjadilah sebuah anak ini menjadi stunting karena banyak kuman-kuman, bakteri-bakteri yang masuk ke dalam tubuh, seperti itu. Nah, kemudian faktor selanjutnya adalah bak BAB atau juga buang air besar, WC lah ya. Nah, itu bisa juga menjadikan faktor terjadinya sebuah stunting ketika bak tadi atau juga jamban tadi tidak sehat, yaitu kotor. Nah, maka buang air sembarangan menjadi sumber penularan penyakit karena lingkungan tidak sehat sehingga anak bisa mudah sakit dan lagi-lagi menyebabkan stunting. Nah, terus yang terakhir adalah karena tidak datang ke posyandu dan layanan kesehatan sehingga anak tidak terpantau kesehatan dan perkembangannya, apakah tinggi dan berat badannya ini sudah sesuai dengan usianya, serta perlunya mendapatkan informasi-informasi pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak. Nah, seperti itu. Nah, lalu bagaimana dampak dari stunting? Nah, oke, kita bahas. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa Indonesia juga. Nah, maka hal ini dikarenakan anak stunting
bukan hanya terganggu eh, pertumbuhan fisiknya, tubuh ya, tubuh pendeknya saja, bukan hanya itu, melainkan juga terganggu perkembangan dari otaknya, yang mana tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi baik itu di sekolah, produktivitas di kerjanya, kreativitasnya di usia-usia produktif. Nah, secara global stunting ini ya berkontribusi terhadap 15 sampai 17% dari seluruh kematian anak. Seperti itu. Nah, kemudian pengaruhnya. Ini juga penting kita bahas ya. Pengaruh stunting pada anak balita. Apa sih? Nah, yang pertama, pengaruhnya adalah pertumbuhan anak terhambat. Terhambat di mana tinggi berat badannya tidak sesuai atau juga di bawah angka rata-rata pertumbuhan anak seusianya. Kemudian yang kedua, daya tangkap anak kurang maksimal. Yang ketiga, prestasi anak di bidang akademik menjadi kurang baik karena otaknya tadi ada problemnya. Kemudian yang keempat, anak cenderung pendek dibandingkan dengan teman-teman seusianya. Dan yang terakhir, anak mudah terserang penyakit. Nah, seperti itu. Jika terdapat anak stunting, keluarga dan masyarakat perlu melakukan beberapa hal ya. Yang pertama adalah informasikan kepada SDM Kesos, entah itu pendamping PKH atau petugas layanan kesehatan ataupun kader lain yang berperan di desa masing-masing, entah itu kader posyandu dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah berikan gizi dan nutrisi yang baik. Jangan sampai ketika usia yang kemudian membutuhkan nutrisi dan gizi malah terlupakan, terabaikan, sudah lewat dari kebutuhan itu, sudah terjadi stunting, kemudian akhirnya adalah penyesalan di akhir. Kemudian berikan stimulasi pada anak tadi, kebutuhan psikologisnya apa. Jangan terus melarang, ya tergantung kebutuhan lah. Kemudian terakhir, tidak memberikan pelabelan dan mengolok-olok anak stunting. Nah, anak stunting juga anak manusia, dia juga punya masa depan. Jadi ketika ada anak stunting, kita jangan menghardik, jangan mengolok-olok, jangan menjustice ya. Artinya kita harus ada sikap kepedulian, apa yang kita bisa bantu, entah itu informasi atau dan sebagainya, seperti itu. Nah, itu terkait dengan permasalahan sosial terkait dengan stunting ya, yang terjadi di masyarakat. Maka perlu diwaspadai. Ingat 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Nah, yang mana dari 1000 hari pertama kehidupan ini, atau juga dari mulai janin sampai usia 2 tahun itu menentukan pertumbuhan kembangan anak sampai seterusnya. Maka perlu diperhatikan. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.